Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, selamat datang di acara FPC Eiger, Debunking the Myth of the Diplomat. Perkenalkan, nama aku Dira, aku adalah staff dari Public Relation Division, which actually the best division of the month. Oke, jadi aku juga sekaligus project officer nih di acara FPC Eiger Series 2 dengan judul Debunking the Myth of the Diplomat. Jadi untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang belum familiar terhadap FPC Eiger ini apa sih? Jadi sebenarnya FPC Eiger ini adalah salah satu program kerja dari Divisi Public Relations di mana kita akan mengundang alumni dari FPCI untuk sharing, terus juga mungkin lebih ke wawancara dan bertukar informasi mengenai suatu isu atau misalnya mungkin judul yang diangkat. And for today's sessions, judulnya adalah Debunking the Myth of Diplomat, di mana substansi dari acara ini kita akan membahas tentang apa ya? Mungkin mitos, fakta, ekspektasinya, dan rumor-rumor yang berkembang gitu loh tentang diplomat. Because not gonna lie, if I heard about diplomat, pasti yang ada di otak aku adalah travel around the world. Nah, jadi aku juga sebenarnya pengen tahu sih apakah emang benar travel around the world ataukah mungkin memang jauh lebih dari itu. Jadi pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, namanya Kak Garda Aryan. Kak Garda ini adalah salah satu alumni dari FPCI UI. Kak Garda pernah menjabat sebagai Vice Director of Public Relation, Communication and Publication di FPCI UI Board of 2015. Nah, selain itu Kak Garda juga pernah menjadi presiden di Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional. Lumayan ya itu pengalaman organisasinya, aku jadi kepo deh. Apakah pengalaman organisasi ini membantu dalam proses perjalanan menjadi diplomat? We will find it out, okay? Terus juga dalam perjalanan karirnya, Kak Garda ini pernah menjadi research consultant at PA International CSR Jakarta. Terus juga Kak Garda di umurnya yang sangat muda pernah menjadi asisten dosen. I hope have you as my asdos karena kayak terus juga sampai akhirnya nih Kak Garda berlabuh gitu menjadi junior diplomat di Directorate of Technical Cooperation, Directorate of General of Information and Public Diplomacy di Kemenlu. Oke deh Kak Garda, welcome and thank you so much for coming. How are you feeling, Kak? Halo Dira, thank you Halo. for the opportunity. Feeling good, sehat-sehat masih. How are you? Aku actually nervous, but you seem so nice dan gak seru banget di teras gitu Kak ngelihatnya. Oke deh, aku mungkin bakal langsung lanjut ke pertanyaan pertama. This is the most basic question ever. Pasti kakak juga sering dapetin pertanyaan itu. Kesibukan kakak pada saat ini apa sih? Are you like as a diplomat kayak beneran conference all day, terus negotiating, ataukah mungkin lagi work from home? Gimana Kak? Okay. Ya, jadi bagaimana telah di-mention Dira tadi, saat ini kesibukanku di Direktorat Kerjasama Teknik, itu ada di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Jadi sebenarnya secara garis besarnya, Direktorat Kerjasama Teknik itu yang menangani isu kerjasama pembangunan internasional Indonesia. Jadi mulai dari pertukaran expert gitu, capacity building, terus pemberian bantuan luar negeri Indonesia, dan kita juga kerjasama koordinasi biasanya juga sama Menteri Keuangan, Bappenas sama Sekretariat Negara buat nenggarain sama koordinasi buat nerima bantuan-bantuan yang masuk juga kadang-kadang ada di unitku sih. Saat ini kesibukannya kalau professional wise lagi agak sibuknya karena mulai masuk perencanaan buat pemberian bantuan hibah pemerintah Indonesia ke luar negeri buat tahun anggaran 2021. Jadi kalau di unitku itu biasanya tahun tuh ada 2 kali pertemuan tingkat eselon 2, jadi tingkat direktur antara 4 kementerian yang tadi aku ceritain buat tentu ini kira-kira dari usulan-usulan bantuan yang kita berikan itu apa aja. Jadi lagi sibuk koordinasi itu bahkan ini. Kalau non-professional wise lagi persiapan buat LPDP, jadi emang aku kebetulan ada rencana juga mau lanjut S2 tahun depan, semoga sih kalau bisa. Jadi ini udah mendekati wawancara, lagi siap-siap aja sih sebenarnya juga. Oke. Itu aja sih mungkin kesibukannya. Oke Kak, menarik banget ya Kak. Sebenarnya aku pengen nanya sih, apakah memang jadi diplomat ini adalah emang impian kakak dari dulu? Soalnya kan apalagi kakak juga lulusan dari hubungan internasional. Apakah ada yang memotivasi kakak untuk jadi diplomat? Sebenarnya lebih, jadi gini cerita awalnya sebenarnya pas masih kecil, sebenarnya cita-cita itu nggak langsung jadi diplomat sih. Sebenarnya pengen jadi dokter.
Intinya pengen cari kerjaan yang kira-kira bisa ngebantu orang kan. Jadi aku awalnya pengen jadi dokter, terus pas kelas 11 itu kan ada yang penjurusan IPA sama IPS. Nah, pelajaran biologinya bagus sih, tapi kimia fisikanya itu kurang menguasai. Jadi kira nggak masuk dapat penjurusan IPA. Kemudian ya udah strategi ulang gitu, kira-kira jurusan apa ya nanti pas sudah lulus gitu. Terus suatu hari lagi lebaran, nenek dan keluarga besar itu ngumpul di salah satu, dan dia itu dulu ternyata seorang diplomat. Beliau itu namanya Bahrudin Ubani. Beliau itu dulu duta besar untuk Syria tahun 70-an. Jadi di situ dia ngeluarin bukunya, album foto lamanya, terus kayak wah keren banget nih lagi di padang pasir gitu. Terus yang ngeliat langsung dulu pas Six Day War di Timur Tengah itu kan lagi berjuang waktu itu, lihat meninjau suasananya gitu-gitu. Terus kayak wah keren banget nih, terus jadi kayak tertarik oke mau menjadi diplomat. Karena kebetulan juga opaku itu dulu atasye kebudayaan di Manila tahun 70-an juga. Jadi dari saat itu ngebulitin tekad oh yaudah okenya mau jadi diplomat. Jadi sejak saat itu langsung berencana ngambil HI, ngikutin isu internasional lebih serius lagi dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi growing up sekelilingi pengalaman-pengalaman dari saudara kali ya Kak yang cerita tentang gimana sih serunya. Oke, sebenarnya itu salah satu motivasi yang bagus sih, soalnya kan motivasi aku pengen jalan-jalan keliling dunia. Oke. Itu juga sih sebenarnya. Oke, jadi I think most of people yang pengen jadi diplomat itu salah satu motivasinya jalan-jalan kali ya Kak keliling dunia. Oke, I see. Nah, aku mau nanya sih Kak, apakah di perjalanan Kakak waktu di kampus, mungkin aku akan bahas mulai dari dunia Kakak saat kuliah. Kan Kakak ikut beberapa organisasi gitu, contohnya FISI UI. Nah, menurut Kakak dari organisasi yang pernah Kakak ikutin atau mungkin lomba-lomba, ada nggak sih pengalaman yang menurut Kakak itu tuh dapat membantu Kakak untuk menjadi diplomat atau mungkin untuk nambah skill untuk persiapan saat menjadi diplomat? Menurutku sih semua pengalaman kuliah itu one way or another itu bisa jadi modal yang berharga nantinya. Tapi kalau yang lebih agak nyerempet dengan dunia diplomasi itu ya mungkin salah satunya FPC UI ya, karena dulu dapat insight yang sangat berkesan misalnya dari kita time with Dubes ya kalau nggak salah dulu tuh dengan Dubes Hongaria kalau nggak salah. Jadi dapat gambaran langsung mereka itu dulu kalau misalnya dunia diplomasi itu yang day to day itu sebenarnya gimana. Kalau di kuliah kan kita belajarnya kayak lebih helikopter view-nya gitu, kita ngeliatnya dari menara gadingnya kayak oh ini harusnya diplomasi gini, tapi di lapangannya kayak gimana itu banyak dapat pengalaman dan insight bagus. Itu sebenarnya salah satunya dari FPCI juga, dari himpunan juga, karena kan kita sering ada acara ekskursi, jadi itu salah satu dapat gambaran day to day-nya itu kayak gimana itu dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kalau untuk yang practical skills-nya itu dulu pernah ikut Singapore MUN tahun 2016. Sebenarnya bukan sebagai delegasi, nggak menang apa-apa sih, karena emang tujuannya bukan ambisius mau ngejar juara, tapi emang pengen lihat aja oh MUN tuh kayak gini, terus international exposure-nya tuh kayak gini. Ternyata kalau ketemu orang-orang dari negara lain juga yang mungkin perlu I need to step up my game gitu. Jadi belajarnya dari situ. Terus kalau secara organisasi sih yang HMH itu juga cukup berkesan dan sangat membantu pengalamannya, karena ketika di dalam itu kita belajar bagaimana nggak cuman how to manage our relation dengan counterpart kita yang sejajar juga, cuman bagaimana kita ngelola ke dalamnya gitu. Terus juga kalau di HI itu ada namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia. Jadi itu benar-benar HMHI, mahasiswa HI se-Indonesia itu juga pengalaman yang unik juga sih, karena belajar culture-nya itu beda-beda. Jadi ketika jadi diplomat sendiri, sebenarnya kita nggak selalu tiap hari itu ngobrolnya itu sama kedubes aja. Malah yang sebenarnya lebih sering itu, yang lebih rumit itu adalah gimana kita negosiasi sama kementerian teknis juga. Kalau misalnya di KST itu, di direktorat aku itu di kerjasama teknik, kita kan itu baru 2019 tuh baru luncurin namanya Indonesian Aid. Jadi yang lembaga dana kerjasama pembangunan internasional untuk keluarnya yang satu single agency, yang satu badan gitu. Nah, tapi itu peraturan itu kan masih on progress ya penyusunannya. Jadi itu gimana kita negosiasi lah sama Kementerian Keuangan, sama Bappenas, sama Setnek supaya bisa bikin tata kelolanya yang efisien. Jadi itu sih mungkin realitanya lebih. Kalau misalnya Pak Dino kan sering bilang ya foreign policy starts at home. Nah itu bener banget sebenarnya, karena ya home-nya itu dulu kita dirapihin dulu sebelum kita propose keluar apa yang mau kita tawarkan, apa yang mau kita dapatkan. Itu yang lebih banyak itu di dalamnya itu sih. At least kalau pengalamanku di Direktorat Kerjasama Teknik gitu. Oke. Jadi sebenarnya ikut organisasi itu tetap bakal membantu ya Kak dengan prosesnya, skill-skill negosiasi, mungkin nyusun strukturnya. Jadi kebetulan kita juga lagi ada acara MUN gitu, FCI itu punya MUN-nya tersendiri. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen latihan untuk tahu gimana sih conference itu, nah bisa banget ikut FCI MUN, karena balik lagi itu juga bisa membantu proses untuk menjadi diplomatnya ke depannya, bisa banget skill-skillnya.
Oke, tadi dari sekian banyak pekerjaan yang udah kakak lakuin gitu, ada nggak sih kak pengalaman yang paling menarik, yang paling memorable bagi kakak gitu? Paling berkesan tentunya pas kita keluar negeri kan ya. Jadi kalau di Kemlu itu kan kalau misalnya baru masuk, nanti kita selama 6 bulan itu sekdilu dulu ya, sekolah dinas luar negeri. Jadi itu basic skill-nya diajarin di situ dari HI, aspek hukum internasional, politik, ekonomi, jadi so on and so on. Jadi emang karena nanti yang jadi diplomat itu nggak cuma anak HI, jadi itu semua tuh dikecap dulu tuh ilmu-ilmunya semua di sekdilu itu sama 6 bulan. Terus dari situ sempat sekali itu kita ke Malaysia. Kebetulan kelompokku itu tuh perginya ke Johor Bahru, di mana kita tuh bisa ngeliat juga realitanya, karena kan kalau diplomat itu dia nggak cuman yang di setting multilateral aja, tapi ada juga fungsi protecting warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Jadi kita di sana ngeliatlah realita dari hubungan internasional dan hubungan transnasional itu bagaimana. Jadi kita datengin semacam safe house lah istilahnya dari WNI kita yang stranded di Malaysia, khususnya di Johor Bahru. Jadi kita diceritain waktu itu ada satu orang dari, aku lupa dari daerah, dari Bangka atau dari mana gitu. Jadi dia naik ke kapal buat dagang asongan, terus habis itu pas lagi di kapal itu tiba-tiba kapalnya jalan, jadi akhirnya dia kebawa ke sana tanpa dokumen, tanpa apa, akhirnya ditahan di sana. Jadi itu pengalaman yang mungkin di dalam dunia diplomasi itu yang kurang terekspos sebenarnya, elemen-elemen seperti itunya. Itu satu. Pengalaman kedua yang berkesan tentunya waktu itu tahun 2019 akhir aku dipercaya pergi ke Ethiopia, ke Addis Ababa. Waktu itu kita kerjasama pembangunan internasional Indonesia itu kan baru jalan nih, baru merangkak lah ya sekarang. Kita tuh pengen mapping prioritas kerjasamanya, yang potensial tuh sektor apa aja gitu, termasuk di kawasan Afrika. Aku dipercaya waktu itu sama direkturku buat ke Afrika yang langsung. Jadi kita di sana ke headquarters-nya African Union, terus kita diskusi di sana. Kita juga diajak ke kantornya UNDP Regional Office Afrika. Kurang lebih sama sih. Jadi kita benar-benar persiapin kayak kalian butuhnya apa, emang agenda pembangunannya apa di Afrika, terus apa yang bisa kita tawarkan dari Indonesia. Dan itu yang pertama kali baru mungkin berasa kayak, oh ini yang kayak diplomat yang digambar-gambarnya itulah yang stereotip umumnya gitu, karena bener-bener oke, ini kita ngobrol-ngobrol, kita cari tahu infonya, terus ada courtesy call-nya segala macem. Nah itu pengalaman yang menarik. Sejak saat itu sih, habis masuk masa pandemi belum ada lagi kan, karena memang ada prioritas yang keluar negeri itu yang isu yang sangat penting aja gitu, dan isu-isu yang berkaitan dengan upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Jadi karena bagianku bukan yang sentral dalam bidang itu ya, meskipun sangat terkait, jadi sejauh ini belum ada pengalaman seperti itu lagi. Pengalaman lainnya mungkin ketika kerjaan kita itu menjadi sorotan, itu juga sih. Misalnya pas kemarin Indonesia itu ngasih bantuan ke India, bantuan tabung oksigen bulan Mei awal itu bener-bener ya dari awal banget, dari bawahnya itu draftnya dari aku, dari teman-temanku yang seunit juga yang awal bikin, dapat arahan, terus habis itu yaudah kita bikin, kita persiapkan, ketika itu direalisasikan akhirnya itu disorot gitu. Itu jadi capaiannya karena terus ada resiprositas, akhirnya India juga bantu balik. Itu salah satu rewarding experience-nya juga sih, dan berkesan selama aku bekerja di Kemlu. Oke Kak, jadi kalau misalnya orang-orang ini terkadang selain tiap mendengar profesi diplomat ini sebagai profesi yang bisa keliling dunia, biasanya juga orang tuh mikirnya profesi diplomat ini eksklusif nih, karena kita tuh selain daftar juga pas pembukaan lowongannya juga nggak menentu, terus ada tes CPNS-nya dan ada sekbilunya. Ada nggak sih Kak kiat-kiat tes CPNS-nya, terus alur sekbilunya kayak gimana kayak gitu? Kalau aku sih kebetulan karena memang udah niat ya dari sejak menulis skripsi itu, ntar tahun depan daftar diplomat. Jadi pas abis selesai skripsi, lagi mulai masa-masa liburan itu, aku udah beli tuh buku tes CPNS itu tuh, karena aku dengar seniorku yang pernah ikut tahun sebelumnya, baik yang dapat maupun yang nggak dapat, dan kesimpulannya sebenarnya sama. Jadi banyak gagal itu justru sebelum masuk di seleksi kompetensi bidangnya sendiri. Jadi di seleksi yang kemampuan dasarnya itu banyak yang gagalnya di situ justru. Jadi hal pertama yang aku persiapkan waktu itu ya latihan soal lagi. Anggap aja kayak mau SBMPTN lagi gitu. Jadi benar-benar dari buku-buku tes CPNS itu latihan, terus menjelang tesnya itu mulai persiapan lagi buat seleksi kompetensi bidangnya. Basically dari ngobrol-ngobrol sih, karena dari ngobrol-ngobrol tuh aku tahu biasanya soal-soalnya itu tuh nggak begitu jauh dari prioritas Polri Indonesia gitu.
karena buat esainya nanti kita ya disuruh nulis soal itu. Jadi aku ya ikutin berita-berita di Kemlu, buka websitenya, ya setiap hari lah updating diri dengan kiprah diplomasinya Pemri. Dan mungkin privilege-ku itu karena emang udah belajar HI ya dari awal, jadi gak terlalu banyak yang harus aku catch up gitu. Jadi kayak dari selama kuliah kan udah cukup banyak dengar gitu, jadi tinggal ya updating dan baca-baca lagi catatan kuliah. Persiapanku sebenarnya itu aja sih, dan lebih semangat belajar lagi karena dulu aku sama teman-temanku sejurusan itu ada beberapa yang pengen daftar juga kan di Kemlu. Jadi kita bikin kelompok belajar, kita belajar bareng, latihan soal. Salah satu sama Jonathan kayak waktu itu yang udah pernah di interview juga, itu sama Jonathan salah satunya juga itu. Jadi kita kalau misalnya ada yang kita nggak tahu nih, bisa aja teman kita tahu kan, atau kalau kita ada tahu apa yang teman kita nggak tahu, jadi saling catch up, saling mengisi, jadi persiapannya jauh lebih matang. Kurang lebih itu sih dulu. Oke deh, sekarang aku mau bahas tentang ekspektasi dan realitanya kakak. Kayak mungkin kan dulu kakak pengen jadi diplomat karena wah seru ya ngelihat dari album foto itu. Nah mungkin pasti kita ada dong ekspektasi kakak saat menjadi diplomat tuh ini, tapi ternyata realitanya tuh nggak kayak gitu tuh kak. Nah mungkin boleh kakak ceritain sedikit mungkin suka dukanya sebagai diplomat itu apa aja? Oke, kalau secara ekspektasi, karena gambaran pertamaku soal diplomat itu yang kayak bagaimana kondisi di Timur Tengah pas perang tahun 70-an itu, jadi kayak oke, ini nggak semuanya itu soal fine dining dan berpakaian rapih dan lain sebagainya. Jadi oke, udah ekspektasinya sebenarnya udah agak terjaga tuh dari awal, tapi sejauh ini sebenarnya cukup sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Cuman emang mungkin lebih terbuka lagi pikirannya karena abis ngeliat langsung nanganin isunya dan ngeliat langsung kondisi di lapangan itu, oh ya ternyata emang tidak semudah itu sebenarnya permasalahannya. Kayak sama ini udah kita tahu semua, tapi ya solusinya sebenarnya nggak semudah itu karena ada berbagai fakta-fakta lapangan yang sulit untuk di resolve begitu. Suka dukanya mungkin kalau sejauh ini karena memang karirku belum cukup panjang ya, jadi belum pernah ngerasain yang di penempatan lama gitu 3 tahun. Aku belum bisa bicara banyak sih, cuman selama di pusat ini kadang-kadang memang jam kerjanya itu bisa sebenarnya sih, apalagi terutama setelah WFH ya kan, jadi lebih fleksibel, jadi bisa sampai malam banget, bisa aja malam baru ada rapat misalnya sama perwakilan yang beda, time zone-nya cukup beda, jadi bisa sampai malam banget. Kemudian kadang-kadang kan juga karena dunia diplomasi itu sangat dinamis, jadi kadang-kadang itu ada pekerjaan-pekerjaan yang pop up pas kita lagi weekend gitu, lagi libur, terus tiba-tiba ditelepon, waduh ini udah deh. Jadi itu seru sih sebenarnya sih. Kalau misalkan belum overwhelmed banget, sebenarnya masih kayak seru aja sih. Jadi ya suka dukanya selama 2 tahun terakhir ini, kalau weekend kemanapun tuh selalu tetap bawa laptop gitu, jaga-jaga kalau misalnya suatu saat dibutuhkan gitu. Kalau sukanya itu ya kayak tadi aku bilang kan, jadi pikiran kita jauh lebih terbuka karena benar-benar ilmu itu tuh banyak banget sini dan pengalaman itu luas banget. Isu-isunya yang kita tanganin itu banyak banget. In a way to enrich your knowledge and broaden your horizon dan lain sebagainya. Dukanya apalagi ya mungkin karena sekarang kita kan juga masih baru ya. Jadi kadang-kadang itu kebijakan-kebijakan yang kita sebenarnya kurang serak atau apa ya, kita harus bisa ya udah gitu kita jalankan, kita sampaikan, tapi ya udah kita harus profesional gitu. Jadi kalau misalnya sudah buat keputusan ya udah itu yang kita perjuangkan dan kita justify. Mungkin itu suka dukanya sih. Sama sekarang sih harus lebih hati-hati sih kalau ngomong di luar karena takut bisa dipelintir atau bisa ternyata informasi sensitif, jadi itu harus bisa lebih jaga omongan keluar gitu. Kurang lebih itu sih. Oke, aku setuju sih Kak, kalau misalnya kita harus lebih berhati-hati lagi di media sosial, apalagi takutnya bisa jadi bumerang ya Kak buat kita sendiri. Oke, mungkin ini last question. Aku pengen Kakak buat motivational talk gitu, atau mungkin pesan untuk teman-teman semua nih, adik-adik tingkat Kakak yang pengen jadi diplomat, atau buat anggota-anggota dari FPCI UI yang pengen jadi diplomat nih Kak. Oke, intinya sebenarnya I'm not trying to tell you how to live your life. Jadi sebenarnya ini take it with a grain of salt aja sih. Jadi bagaimana diambil seperlunya aja ya. Tapi menurutku sebenarnya kalau mau jadi diplomat itu yang pasti ya belajar bahasa Inggris, perkuat bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya udah bagus bahasa Inggrisnya, mungkin consider untuk belajar tambah bahasa lain, misalnya bahasa Prancis, bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Itu akan jadi modal yang cukup kuat juga ketika misalnya kita masuk di Kemlu, karena itu ilmu-ilmu spesialis yang nggak semua orang bisa kan kalau kita punya bahasa ketiga. Yang kedua, terutama buletin lagi tekadnya mau masuk, mau jadi diplomat itu kenapa gitu. Misalnya apakah karena emang ya nggak salah sih sebenarnya kalau misalnya emang pengen jalan-jalan, mungkin itu emang salah satu motivasinya juga. Tapi harus dilihat juga nanti mungkin kalau misalnya secara pendapatan mungkin banyak juga yang lebih sejahtera buat di sektor-sektor lain itu yang lebih mensejahterakan gitu. Terus juga mungkin harus siap pas awal-awal masuk itu ya peran kita juga belum banyak banget mungkin, karena tergantung ke atasan kita seberapa besar dia mau ngasih tanggung jawab ke kita. Jadi mungkin banyak yang masih kayak kerjanya kok ini lebih ke administratif ya, atau lebih ya kurang substantif gitu ya.
Tapi itu yang harus ditelan dulu aja sih, karena ya nanti akan ada masanya ketika kita mainkan peran lebih jauh. Ya jadi itu manage ekspektasinya. Sama yang keempat ya nikmatin aja sih sebenarnya masa kuliahnya gitu, karena Kemlu itu kan nggak setiap tahun buka ya, jadi nggak usah, ya kalau bisa sih ya kalau misalnya emang udah punya plan lulus cepat gitu, mau belajar, mau biar langsung cepat kerja ya teruskan, atau kalau misalnya masih mau ya agak santai aja deh kuliahnya gitu, mungkin masih perlu waktu atau apa ya silahkan, karena intinya when the opportunity knocks you must be ready gitu kan. Kalau misalnya emang selama kuliah ini mau ikut MUN karena aku rasa ini bisa melatih skill diplomasi, ya go for it gitu. Kalau misalnya kayak nggak mau MUN deh, kayak mau fokus yang ke kegiatan sosialnya gitu, misalnya biar tahu sense di masyarakat itu kayak gimana sih gitu, go for it. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu, dan banyak jalan juga untuk kamu menjadi bermanfaat nanti di Kemlu gitu. Jadi jangan terpaku bahwa diplomat ini tuh harus yang kayak rajin ikut MUN, rajin ikut debat bahasa Inggris, lain sebagainya. Itu sebuah advantage memang, tapi kalau kamu bisa menawarkan warna baru di sana, kenapa enggak gitu, karena bakal jadi lebih baik lagi. Jadi karena masa kuliah itu masa yang paling baik untuk explore, untuk salah-salah gitu, jadi dinikmatin aja gitu. Ya harapanku sih semoga ini juga pandemi ini segera cepat berlalu, jadi biar dapat full experience-nya kuliah, karena agak gak enak juga sih kalau misalnya aku cerita kayak gini, dulu kuliah gini, tapi sekarang ya cuman terbatas di layar Zoom kan, agak gak enak juga ya. Jadi saranku sih ya itu aja tadi. Pertama, belajar bahasa. Kedua, luruskan TKT lagi, manage ekspektasi. Ketiga, bekali diri dengan pengalaman dan kemampuan organisasi. Dan yang keempat ya itulah, live your life. Okay, Kak. Unfortunately, that question marks the end of our sessions today. Thank you so much, Kak Garda, udah menyediakan waktunya sharing-sharing bareng kita. I feel so inspired and I know a lot of information yang mungkin aku nggak temuin di Google, and I hope teman-teman semua yang nonton juga merasakan hal yang sama. Once again, thank you so much for coming. That is all for me. Aku senang banget punya narsum yang sekeren Kakak. You're so inspiring. Okay. Karena FPCW lah. I'm really hoping to meet you again mungkin di another series. Jadi buat teman-teman semua, see you on another series of FPCI Girl, FPCI UI, Thrive with Intelligence. Bye bye. Thank you.